Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus memberkati, mengurapi, dan menuntun kita. Hingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa sehat-sehat, kuat-kuat, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap merenungkan pekabaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Kiranya tuntunan kuasa Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pengalaman yang Hidup dan Dalam. Ayat intinya diambil dari Ibrani 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Keterangannya, saya melihat bahwa kita tidak boleh mengabaikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu berkata, bersedialah untuk menghadapi apa yang akan terjadi di atas bumi. Hendaklah pekerjaanmu sesuai dengan imanmu. Saya melihat bahwa pikiran harus ditempatkan pada Tuhan, dan supaya pengaruh kita dapat memberitakan tentang Tuhan dan kebenarannya. Kita tidak dapat menghormati Tuhan bila mana kita lalai dan acuh tak acuh. Kita harus menunjukkan ketekunan dalam mencapai keselamatan jiwa kita sendiri dan menyelamatkan orang lain. Segala yang penting harus dipusatkan kepada hal ini. Dan setiap perkara di samping hal ini harus menjadi nomor 2. Saya melihat keindahan surga. Saya mendengar malaikat-malaikat menyanyikan nyanyian kebahagiaan mereka yang menyatakan kepujian, kehormatan, dan kemuliaan kepada Yesus. Kemudian saya dapat menyadari sesuatu tentang kasih ajaib anak Tuhan. Ia meninggalkan segala kemuliaan itu, segala kehormatan yang ia miliki di surga, dan tertarik sedemikian rupa atas keselamatan kita, sehingga dengan sabar dan dengan lembut menanggung setiap kehinaan dan nista yang dapat ditimpakan manusia kepadanya. Ia telah dilukai, dipukul, dan disakiti. Ia digantung di atas salib Golgota dan menderita kematian yang sangat memilukan untuk menyelamatkan kita dari maut, supaya kita dapat dibersihkan dalam darahnya dan dibangkitkan untuk hidup dengan Dia di rumah yang sedang disediakannya bagi kita, untuk menikmati terang dan kemuliaan sorga, untuk mendengar malaikat-malaikat menyanyi dan menyanyi beserta dengan mereka. Saya melihat bahwa seluruh sorga menaruh perhatian terhadap keselamatan kita. Apakah kita berlenga-lenga? Apakah kita berlalai-lalai seakan-akan masalah ini merupakan soal kecil saja? Apakah kita selamat atau hilang? Apakah kita meremehkan pengorbanan yang diadakan untuk kita? Sebuah buku telah diberikan pada kita untuk menuntun kaki kita melalui kebinasaan dunia yang gelap ini ke sorga. Buku itu mengatakan bagaimana kita dapat luput dari murka Tuhan, dan juga menceritakan penderitaan Kristus untuk kita, pengorbanan besar yang telah diadakan supaya kita dapat diselamatkan dan menikmati hadirat Tuhan sampai selama-lamanya. Suatu bentuk kesalehan tidak akan menyelamatkan seseorang. Semua harus mempunyai pengalaman yang hidup dan dalam. Ini sajalah yang akan menyelamatkan mereka pada masa kesukaran. Kemudian pekerjaan mereka akan diuji dari jenis apa kiranya. Dan kalau itu adalah emas, perak, dan batu berharga, maka perkara-perkara itu akan ditaruh dalam rumah Tuhan yang tak kelihatan. Pengalaman yang hidup dan dalam. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan,
Sebagai umat-umat Tuhan, tidaklah cukup kelihatannya suci, tidaklah cukup kelihatannya saleh, tidaklah cukup kelihatannya begitu aktif dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan sangat jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, masing-masing pribadi harus mengalami pengalaman yang hidup dan dalam, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu. Sehingga apabila waktunya tiba bagi kita untuk diuji, maka dengan pertolongan Tuhan akan kelihatanlah yang mana umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia terus mengikuti kehendak-kehendak Tuhan. Sama seperti emas, sama seperti perak, sama seperti batu permata. Apabila sudah tahan uji, maka batu-batu permata itu akan ditaruh di rumah Tuhan. Semoga dengan pertolongan Tuhan, kita semua terus berserah, terus berharap kepada Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan bisa melewati tantangan ujian. Bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang terus menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami rindu datang menghadap tata anugerah Tuhan. Menyadari keterbatasan, kekurangan kami, kelemahan, dosa-dosa kesayangan yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami datang memohon pengampunan dari surga, memohon rahmat Tuhan untuk membantu kami memperbaiki diri. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami semua yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk memiliki pengalaman yang hidup dan yang lebih dalam lagi berjalan bersama-sama dengan Engkau. Bantu kami diberikan kepekaan untuk mengerti lebih dalam akan kehendak Tuhan. Bantu kami untuk bisa menghidupkan agenda-agenda-Mu dalam kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Secara khusus kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, terlebih khusus para pendeta, hamba-hamba Tuhan, penginjil literatur, para misionaris, para guru, perawat, dokter, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Diberkatilah dengan hikmat akal budi dari surga. Terlebih khusus dengan pertolongan Tuhan kami rindu, kami semua bisa tetap setia dan terus mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan tantangan yang Engkau izinkan kami alami. Duka cita, sakit, penyakit, atau pergumulan apapun yang Kau izinkan kami alami saat ini, kiranya dengan pertolongan Tuhan kami akan bisa lewati, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang terus menyanggupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi